dan mendengarkan apa yang saya bicarakan. Oke? Nanti yang nggak mendengarkan dan yang bicara sendiri, NKPD-nya nanti non ataupun nggak tahu mau mengerjakan ya. Jadi selama 1 jam, selama kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan fokus dan mendengarkan apa yang saya bicarakan. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai, saya coba absen dulu ya. Mulai dari ada yang jawab soal ini? Semua? Semua ya? Oke. Coba hari ini kita akan belajar tentang apa? Atau materi apa? Gaya di sekitar kita. Kalau gaya di sekitar kita termasuk materi IPAS. IPAS. Buka buku IPAS-nya. Buka buku IPAS-nya pada topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Yang kita fokuskan adalah gaya otot dan gaya gesek. Yang nggak ada bisa satu ini. Apa itu ya? Ya. Dan buka. Halaman 62. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang gaya bab 3, gaya di sekitar kita. Kita akan fokus pada pengaruh gaya terhadap benda atau gaya otot dan gaya gesek. Coba kita lihat ke depan, ada gambar. Di depan ada gambar kontainer yang berisi barang-barang berat. Berat. Bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan
dengan teks dari darah, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya. Kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Dengan cara mendorong, menarik, dan mengangkat. Oke, lanjut. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Jadi kalau kita mendorong, ya mendorong bangku ataupun mendorong kursi dan mendorong pintu dan lain sebagainya yang dimaksud mendorong, atau juga menarik pintu dan menarik benda lainnya, atau mengangkat sebuah benda, itu kita sedang melakukan gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah interaksi antar benda yang dapat menghasilkan gaya yang menyebabkan benda bergerak, berhenti, atau berubah bentuk. Jadi yang dinamakan gaya adalah adanya interaksi antara benda dan itu menghasilkan benda tersebut bergerak ataupun berhenti ataupun berubah bentuk. Itu. Silakan kalau mau dicatat silakan. Nanti tabelnya bisa selesai. Pakai buku gambar yang baru gak apa-apa. Gaya adalah interaksi antar benda yang dapat menghasilkan gaya yang menyebabkan benda bergerak. Ya, kalau tadi gambar Aga dan siapa? Aga dan siapa tadi? Dara. Gambar yang pertama Aga dan Dara itu gimana? Gambar yang pertama ini. Ini. Dan ini. Mengangkat kontainer maupun ya. Gambar pertama Aga dan Dara mengangkat. Kalau mengangkat, apa yang terjadi pada benda tersebut ataupun gaya yang diangkat oleh Aga dan Dara, yaitu bendanya terbang, ya. Itu termasuk daripada apa yang terjadi, gaya apa yang terjadi di antara Dara dan Aga. Gaya otot, karena Aga dan Dara mengangkat kontainer. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan yang menggunakan otot pada tubuh mereka. Itu yang dinamakan gaya otot. Jadi gaya yang dikeluarkan oleh tubuh manusia dari otot manusia ataupun hewan sehingga benda itu bisa
mengangkat ataupun bisa dipindahkan itu. Selanjutnya gambar yang kedua tadi kalau masih ingat Aga dan Dara itu gimana? Mendorong. Nah, apa yang terjadi ketika didorong Aga dan Dara? Bendanya akan berpindah tempat dan itu yang disebut dengan gaya gesek. Jadi gaya gesek adalah peristiwa yang terjadi akibat adanya kontak antara dua benda permukaan benda satu sama lain. Jadi yang terjadi gaya gesek karena adanya benda yang bersentuhan dengan benda lain. Contoh, misalkan kursi ini didorong sama saya. Ini apa yang terjadi? Kursinya berpindah tempat. Ya, berpindah tempat dengan mudah. Sudah? Sudah? Sudah ya? Lanjut. Sudah? Gaya otot, gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan untuk memberikan tempat pada coba aja di sana. Lanjut. Kapan gaya gesek terjadi? Gaya gesek terjadi ketika dua benda yang saling bersentuhan saat benda didorong atau ditarik akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan bumi. Jadi ketika ketika dua benda yang saling bersentuhan itulah yang terjadi
atau yang disebut dengan gaya gesek. Adanya bersentuhannya kedua benda. Benda permukaan antara permukaan benda dan permukaan yang bawahnya. Coba lihat gambar di situ dan bagaimana permasalahannya. Coba yang jadi agaknya apa ya? Nah, jadi agaknya coba. Yang jadi agak itu. Nah, coba aja. Kamu coba baca. Agak. Ya, baca. Dari sini. Dan Kok jawab. aku kok? Ini memiliki permukaan yang lebar, makanya terasa berat dan didorong. Konten ini memiliki luas permukaan yang lebar, makanya terasa berat saat didorong. Darah. Darah. Bagaimana caranya kita agar luas permukaannya jadi kecil ya? Nah, bagaimana cara agar luas permukaannya jadi kecil? Sebelum kita mengetahui cara agar lebih kecil gesekan permukaan, kita harus mengetahui tentang posisi lintarannya, posisi lintasannya, luas permukaan benda yang bersentuhan, permukaan lintasan, berat sebuah benda. Jadi ini yang kemudian teman-teman harus perhatikan. Ya, kalau kita akan semakin kecil, daya geseknya dilihat dari posisi lintasannya, mendatar atau menurun. Yang kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan, bulat atau kotak. Yang ketiga, permukaan lintasan rata, bergelombang, kasar, halus atau licin. Yang keempat, berat sebuah benda semakin berat suatu benda, gaya gesekannya juga semakin besar. Jadi kalau kontainernya berat, gambar di bukunya itu gambar kontainernya berat, maka akan semakin apa? Besar gaya gesek. Sudah? Paham di sini? Wah, kalau ini nggak paham nih, tak. Nah, nanti yang nggak bedanya nggak tanggung jawab selanjutnya ya. Gimana? Gimana? Kapan gaya gesek terjadi? Ketika dua benda bersentuhan. Antara benda permukaan ke permukaan bumi. Kayak ini nih. Itu. Apa yang terjadi? Gaya gesek berpindah karena ada persentuhan antara luas permukaan bumi dan benda. Namun sebelum itu kita lanjut ke bagaimana cara kita memperkecil gaya gesek. Nah, di situ ada gambar. Gambar apa itu? Gambar yang pertama, gambar
banyak, ya, yang berisi barang-barang berat. Nah itu bisa kita pindahkan, kita bisa dorong dengan dengan mudah. Coba kalau kontainernya atau bangku ini gak ada rodanya, kita dorongnya berat. Nah ini berat kita dorong. Nah kan? Coba ada rodanya. Kita, nah itu dengan mudah kita dorong dibandingkan yang gak ada roda. Paham? Bagaimana cara memperbesar gaya gesek? Itu pernah atau ada yang punya sepatu bola? Sepatu bola, bukan sepatu futsal. Sepatu bola. Sepatu bola di bawahnya ada apanya itu? Apa rata? Apa ada kayak paku-pakunya? Hah? Ada paku-pakunya? Ada? Ada paku-pakunya. Yang itu. Kotak rel. Aku itu rel. Itu akan memperbesar gaya gesek. Karena kalau misalkan kita pakai sepatu bola ya, kita main bola di lapangan yang rumputnya banyak dan habis itu hujan. Jadi kalau sepatunya gak ada apa namanya, gak ada paku-pakunya ataupun kayak yang bisa memperbesar gaya gesek, kita akan jatuh. Udah aja. Jangankan juga kita main bola pakai sepatu roda. Ya. Jadi untuk agar kita tidak jatuh pada main bola. Nah, iya, bisa di belakang. Ya kalau kamu ini jalannya ke belakang, gesekannya ke belakang. Iya, itu adanya benda yang kemudian bersentuhan antara roda dengan bumi. Batu apa? Itu di sepatu bola. Coba kita lihat gambar satunya. Apa ini? Gambar apa ini? Apa ini? Ini bukan ban mobil lebih besar. Ini ban ini ban PCX sama ban sudah listrik. NMAX dan LNG yang listrik itu. Pada gambar ban ini ada alur-alurnya, ada coret-coretnya. Kenapa kemudian ban ini dikasih alur-alur? Bergaya apa ya? Kalau misalkan bannya
aspal jatuh karena ada yang kemudian memperbesar gaya geseknya. Ya. Coba nanti yang punya sepeda motor, yang punya sepeda apa? Sepeda dan sepeda listrik barangkali lihat banyak. Kalau masih tebel, kalau masih kelihatan di motor banyak, itu masih aman-aman saja, ataupun kita hindari dari jatuh. Nah, kalau bannya sepeda motornya udah habis, coba kamu pakai di jalan-jalan aspal terus miring-miring jalan. Nah, apa yang terjadi? Gaya geseknya kecil dan menunjukkan kamu kecil. Jadi itu ya. Paham? Apakah manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat gaya gesek pada kehidupan sehari-hari adalah contohnya itu tadi, permukaan aspal jalan raya dibuatkan agak kasar. Hal ini bertujuan agar mobil tidak slip ataupun tidak tergelincir ketika bergerak di atas jalannya. Adanya gesekan antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Nah, itu manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Rem motor digunakan agar motor dapat berhenti saat sedang bergerak. Gesekan membuat laju motor akan semakin lambat ketika direm. Jadi ini manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat secara kecil yang kita tidak ketahui barangkali ya. Jadi sekarang kita sudah tahu manfaat daripada gaya gesek. Coba kalau aspalnya agak tidak kasar ataupun licin, bannya kamu juga licin, kita gak enak jalan dan kita jatuh. Yang kedua, sepeda kamu kalau gak ada remnya pakai apa? Pakai kaki. Cepat gak kaki itu? Ya. Dan apa namanya? Gesekan rem dan sepeda itu mati. Jatuh kita. Ya. Oke. Halo. Saya bagikan LKPD. LKPD-nya satu-satu individu. Yang kami gunakan dan yang tadi saya jelaskan bicara sendiri nggak tahu. Nah, kami nilai loh ya. Selain dari manfaat, apakah ada kerugian gaya gesek? Hah? Nggak ada. Berarti nggak ada kerugian gaya gesek. Ada. Ini apa di depan itu? Apa kerugian gaya gesek? Ayo. Kerugian gaya gesek pertama menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda yang bergerak dan terlambat gerakan. Nah, itu kerugian daripada gaya gesek. Bagus. Yang kedua, menyebabkan haus atau terkikis. Penghapus karet dan sering terpakai akan lebih mudah
dan ban sepeda menjadi gundul dan sol sepatunya seperti tipis. Kalau tadi gambar-gambar mulai dari ban sepeda, mulai dari apa lagi? Ban sepeda, ada apa lagi gambarnya itu? Ren, Farel punya katanya. Gambar apa lagi Ren? Selain dari ban, sepatu. Itu apa itu? Kayak judi apa? Ya, Pepelan. ya, Empat pepelan benar. itu akan mengikis kerugiannya. Kerugian ya geser. Kalau kita punya sepatu dipakai terlalu lama, akan semakin kikis kan, dan termasuk juga ban sepeda kalau kita sering pakai mobilnya, apa sepedanya jalan terus, bannya sampai tipis, jadi akan terkikis. Paham? Di sini saya coba satu orang. Nah ini sebelum itu kita jadikan kelompok. Ini sudah jadi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ambil benda apa aja yang menjadi Gak usah kabur. Sudah duduk di bangkunya masing-masing. Ya, sebelum itu kasih nama, terus kelas, terus nama kelompoknya. Yang pertama itu termasuk tugas individu, yang lampiran pertama, yang percobaan pertama. Yang kedua itu kelompok, oke? Kelompoknya tulis nama dan kelompoknya. Ada nama
Itu percobaan pertama. Percobaan Jadi ada 3 kolom di situ. Ini ada datang, naik, dan bebas. Udah tahu. Percobaan kedua itu kelompok posisi. Oke, sudah. Coba kita amati bersama di NKBD itu, ya. Kita amati bersama kalau gaya geser. Nah, gaya geser. Gesekan yang terjadi pada dataran itu seperti apa? Dan naik, gaya gesek yang terjadi di ketika naik itu seperti apa? Dan turunnya seperti apa? Apakah lebih mudah naik, apakah lebih mudah turun, apakah lebih santai? Data itu tulis di hasil pengamatannya, ya. Diamati. Kita amati bersama. Kalau gaya geser, ini kan sudah ditulis permutaannya ada datar, ada naik turun. Jadi gaya geser yang terjadi pada datar akan lebih satu bisa bukan. Jadi kamu nanti bisa mengamati pengaruh gaya geser pada tidak. Kalau yang dengerin pasti paham, dan yang nggak dengerin, yang bicara sendiri, bingung. Ya, permukaannya ada datar, naik, turun, ada 3 di situ, ya. Datar, naik, turun. Di situ ada datar, naik, turun. Satu deret. Ya, yang ini. Itu percobaan pertama datar. Itu kayak geser. Ini masuk ke ini. Bye.
berada di dataran, berada di naik, berada di bukit. Ya, bisa terjadi pada data tersebut. Paham? Paham? Udah paham? Gak bisa kelompoknya percobaan dua. Ini percobaan satu, coba dengerin semua. Percobaan satu itu ada yang namanya permukaan kan? Situ. Ada nggak permukaan? Ada nggak permukaan situ? Kelompok 4. Ada nggak permukaan? Ada. Permukaan kita isi dengan datar, naik, turun. Di sini ada gambar kontainer yang berisi. Kita bayangkan isi kontainer ini benda-benda yang berat. Ya, benda-benda yang berat. Apa yang terjadi ketika di dataran kontainer ini? Apakah lebih mudah dengan mudah, atau ketika naik kita berat? Sebenarnya ya sudah jelas jawabannya. Atau ketika turun langsung tahu nggak? Ya, bagus. Diskusi semuanya kalau apa? Boleh. Ya. Tapi ibu juga udah boleh sama kan? pelan jalannya karena tinggi dan dorongannya besar. Kalau turunan perlu kan? Itu hasil pengawatannya.
Yang percobaan kedua itu diskusi bersama kelompok. Nanti sampaikan ke kelompoknya, ya. Dari hasil diskusi tersebut terkait dengan benda, bola, dan kotak. Bola dan kotak. Lembaran pertama, mari diskusi, tuliskan hasil diskusi bersama teman-teman kalian pada kelompok tersebut. Yang kedua, simpulkan tuliskan kesimpulan kalian mengenai pengabdian terhadap benda. Yang menulis dan yang mendengarkan di awal pasti tahu. Kalau percobaan kedua bisa diskusi. Yang paling bagus penyampaiannya dapat masuk. Ya, boleh saja. Percobaan kedua diskusi. Dapat sih nak. Habis ini habis ini Mas. Bisa? Bisa ini. Ya, 5 menit. Dan percobaan kedua bisa diskusi. Percobaan kedua bisa diskusi dengan kelompok. Ini kelompoknya bareng sudah selesai. Ini padanya 5 menit, Ren. 5. Bola kalau ditendang jauh. Melayang bola. Kita tendang melayang. Sudah selesai belum? Semuanya. Apa? Percobaan kedua itu. Ya, tak.
melakukan pengamatan benda bola dan kotak. Di kotak tuliskan kamu hasil diskusinya bersama kelompok. Yang kotak satunya kesimpulan daripada pengaruh gaya gesek terhadap benda. Tuliskan hasil diskusi. Ya, tulis di situ. Yang bola. Ya semuanya bola sama kotak. Terus di kotak kedua kesimpulan dari gaya tersebut. Tadi siapa yang minjam tipeknya Desa? Oh, enggak tahu. Oh, enggak. Sudah ya? Sudah ya? Kerjakan sepemahaman teman-teman. Apa yang tadi sudah kita jelaskan bersama? Dalam percobaan kedua, ibaratkan bola dan kotak ketika kita turunkan atau berada di permukaan turunan. Oh, bola kan? Bola. Ya. Diturunkan ataupun dilepas di permukaan turunan itu bagaimana? Dan yang kotak itu apakah juga sama dengan yang bulat? Nah, itu. Sudah? 2 menit lagi. Kerjakan sepemahaman teman-teman berdasarkan materi yang ya, kalau gak paham jangan menit. Silakan sebangkunya. Langsung yang berani kelompok berapa yang kemudian bisa menyampaikan hasil diskusinya berdasarkan tadi silakan. Dan bagus. Kelompok, ayo. Nah ini kelompok keren ini. Nah, baca. Ayo. Gak mungkin kita marahin. Gak mungkin kita. Tuh, bagus. Namanya siapa?
dan lagi. Ada anak-anak dulu. Ya, terus. Kedua datang benda terasa lebih ringan, bisa naik, benda terasa lebih berat, dan benda menjadi enteng. Terus. Benda yang menjadi gerak, benda yang menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, terasa lebih ringan dan mudah didorong. Udah. Ini lagi. Sama dengan kelompok kamu. Itu sih kelompok tadi. Iya. Ya, kumpulkan kelompok. Sini stres. Sini. Kok stres? Lagi yakin dulu. Sudah ya. Kan dijawabkan. Yang mana? Yang paling bawah. Sudah ya. Aku udah kumpul. Kelompoknya yang sudah dikumpulkan. Kelompok Zaki yang berani untuk menyampaikan ini. Walaupun berani mencoba. Yang lain. Bola kotak. Semakin besar wilayah geser sebulannya, maka akan sedikit kan ada di kelompoknya kelompok apa? Enggak. Kalau sudah dikumpulkan, kita akan bincang bersama terkait pembelajaran hari ini. Kelompok 3. Ya, yang sudah. Kelompok 4. Beda ini. Gurunya tadi jawab beda. Yang apa itu sudah botak? Harusnya yang like. Sudah, kumpulkan. Bukan diskusi. Ya diskusi gimana?
Kalau kita mau Pak, undang aja. Yang diskusi belum selesai nggak apa-apa. Saya perhatikan juga kalau lompat di awal bicara sendiri. Sudah ya, umumkan semuanya. Umumkan. Umumkan semuanya. Kita masuk ke laporan. Bang di sini. 3 menit lagi kita akan menutup pelajaran. Nanti kita berat, anggaplah baknya. Atau di ketinggian atau di dataran. Dataran seperti apa dataran? Bak itu, konten itu sudah kita dorong gimana? Apakah ketika dinaik nanti kita bergerak
Ya. Terus, nomor berapa ya? Ya. Sudah. Sebelum kita istirahat, sholat dulu. Gimana pembelajaran hari ini? Melewati kesulitan di LKPD, ya. Jadi petunjuk di LKPD juga dan kekurangan kita di media pembelajarannya. Kesimpulannya kita belajar apa yang berani menimbulkan? Yang berani menimbulkan mulai dari awal kita belajar. Kelihatan. Ya, Kak. Ya nanti baca Pak. Yang pas saya aja. Ya. Sambil dibaca kembali bukunya, dimaknai gaya pengaruh gaya dan tidak. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Mohon maaf apabila ada ini ya kesalahan dari saya. Gak ada pertanyaan? Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Halo. Mau istirahat nggak? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan dan dilanjut dengan tes bring. Kamu nggak boleh. Siapa? Enggak gitu sama temennya. Kalau tangan saya di bawah. Mungkin dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.